warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa bertemu kembali. Kita melanjutkan pembelajaran kita di kelas 12 ini. Kita masuk bab yang kelima, yaitu bab tentang tarikh. Tarikh itu adalah sejarah ya. Di bab 5 kelas 12 ini sejarahnya adalah tentang perkembangan Islam di Indonesia. Mari kita awali dulu perjumpaan kita ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal anak-anak untuk menjalani kehidupan di dunia ini, bahkan sampai akhirat, karena ini adalah ilmu agama ya. Terima kasih. Baik anak-anakku, menjadi pengantar bahwa berkembangnya Islam sudah kita pelajari mulai di kelas 1 ya, mulai periode kelahirannya di Mekah dan berkembang di Madinah karena Nabi hijrah ke Madinah, kemudian berkembang ke sekitar Jazirah Arab ya, ketika setelah Khulafaur Rasyidin itu ada Bani Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah, kemudian 3 kerajaan besar ya, kemudian sampai pula Islam itu ke Indonesia. Untuk itu mari kita telaah kembali ya. Ini sebenarnya ini sudah ada ya di kelas 11, ini masuk di pelajaran sejarah. Sejarah umum itu ada perkembangan agama Islam di Indonesia. Baik, tapi tentu berbeda ya, tentu berbeda yang menjelaskan sejarah Islam orang sejarah umum dengan orang yang belajar di pendidikan Islam. Ya, maka mari kita ikuti bersama. Baik anak-anakku, ini kompetensi dasar yang harus panjenengan dapatkan nanti setelah selesai di bab 5 ini ya. Panjenengan bisa mendapatkan 4 kompetensi dasar ini ya. Ada menerapkan ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam ya. Kemudian bersikap moderat dan santun dalam berdakwah. Ini penting anak-anakku, karena sekarang ini wajah Islam ada stigma atau cap jelek. Kenapa? Karena ada kawan-kawan kita itu yang menampilkan Islam yang tidak moderat dan tidak santun ya. Artinya intoleran ya. Terjadi pengeboman, kemudian terjadi sikap yang kurang sopan ya, keras, padahal tidak semestinya seperti itu. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah, karena ini penting, karena masing-masing kita itu adalah seorang pendakwah ya, dengan kapasitas masing-masing. Ada yang kapasitas RT, ada yang kapasitas RW, ada yang kapasitas kelurahan ya, ada yang dai kabupaten dan lain-lain ya. Masing-masing kita punya kewajiban seperti kewajiban Nabi kita. Apa itu? Itu adalah dakwah. Kemudian menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Itu kompetensi dasar yang kita harapkan nanti bisa dikuasai anak-anak setelah menjalankan atau melaksanakan pembelajaran kali ini. Namun kali ini tujuan pembelajarannya ya, hampir sama ya. Nanti setelah pertemuan ini saya jelaskan, kemudian di pertemuan depan kita insya Allah akan berdiskusi ya, akan dibagi beberapa kelompok, yang nanti beberapa kelompok itu nanti akan ada
tema masing-masing ya yang harus dibahas ya. Pembahasannya nanti kemudian ditulis di PowerPoint dan nanti dipresentasikan oleh kalian ya. Satu kelompok mempresentasikan, kelompok yang lain nanti menanggapi ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini Islam masuk ke Sumatera, masuk ke Jawa ya. Kemudian Kalimantan, Maluku dan selanjutnya. Baik. Ya, kita masuk materi yang pertama ini. Masuknya Islam ke Indonesia. Jadi ada ini kalau kita lihat di sini itu ada Arab, ada Damaskus, Baghdad, dari Baghdad ke Gujarat, Gujarat ke Sri Lanka, Sri Lanka itu kemudian ke Indonesia. Atau ada yang Arab kemudian ke Yaman. Ini kalau ini lewat utara, yang ini lewat selatan, Yaman, kemudian ke Gujarat, kemudian ke Sri Lanka dan kemudian ke Indonesia. Ya, ini teori ini namanya teori Gujarat. Dua jalur ini namanya teori Gujarat. Nah, nanti akan ada teori lain ya. Ada teori Arab, ada teori Persia, ada teori Cina. Jadi masing-masing punya argumen kenapa ada teori itu. Ya, ada teori itu. Nanti salah satu yang akan kalian bahas di diskusi itu adalah macam-macam teori itu. Masing-masing nanti harus menyebutkan alasannya. Ya, harus menyebutkan alasannya. Baik, selanjutnya hal-hal yang menyebabkan Islam mudah berkembang. Ya. Yang pertama adalah adanya dorongan kewajiban setiap Muslim atau ulama untuk berdakwah. Ya. Kalau kita mempunyai perasaan bahwa dakwah itu adalah kewajiban, maka kita akan bersemangat. Kemudian ada kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah. Dai-dai kita, apalagi nanti yang terkenal dengan Wali Songo, itu sungguh ya punya tekad yang begitu kuat di dalam menyebarkan agama Allah. Kemudian persyaratan masuk Islam itu sangat mudah ya, sangat mudah sekali. Mengucapkan syahadat nanti masuk Islam. Nanti ada cerita tentang Sunan Kalijaga itu. Bagaimana mengislamkan orang-orang Jawa sehingga orang-orang Jawa itu secara masif ya, secara massal bersama-sama masuk Islam. Kemudian ada peran raja-raja yang telah masuk Islam. Ini nomor 5 itu nanti kaitannya adalah dengan pernikahan ya. Karena banyak juru dakwah kita, juru dakwah dulu itu mendekati raja kemudian menikahi anaknya. Ya, menikahi anaknya sehingga kemudian anaknya itu masuk Islam, ayahnya terkadang ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Salah satu contohnya adalah Raja Majapahit ya, Brawijaya. Brawijaya itu ada yang mengatakan beliau itu sudah muslim, tapi ada yang mengatakan dia tetap tidak Islam. Tetapi anak-anaknya itu nanti hampir semuanya masuk Islam ya. Baik. Pada pertemuan kali ini saja ya. Ya, nanti ada perkembangan Islam di Sumatera, ada di Jawa, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini yang bisa Pak Guru sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.